Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat fundamental dalam ekonomi manajerial, yaitu mengenai implikasi biaya jangka pendek dan jangka panjang terhadap keputusan output dan permintaan input pada suatu entitas bisnis. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas project-based learning mata kuliah saya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Nicholas Putra Salim dengan NIM 250435154 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Proyek video ini saya persembahkan untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro di bawah bimbingan Bapak dosen Dr. Zul Afdal MPD. Mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Teman-teman, dalam dunia bisnis nyata, kesalahan dalam membedakan biaya jangka pendek dan jangka panjang bisa berakibat fatal. Seorang manajer harus tahu kapan keputusan itu bersifat taktis untuk bertahan hidup hari ini dan kapan keputusan itu bersifat strategis untuk pertumbuhan di masa depan. Tujuan video ini adalah agar kita memahami logika ekonomi di balik keputusan kapan pabrik harus tetap jalan walau rugi dan kapan saatnya kita ekspansi atau malah gulung tikar. Mari kita mulai dari konsep dasarnya. Dimensi waktu dalam ekonomi. Perbedaan jangka pendek short run dan jangka panjang long run itu bukan diukur dari kalender, tapi dengan fleksibilitas input di jangka pendek perusahaan menghadapi kendala. Ada minimal satu input yang sifatnya tetap atau fixed, misalnya seperti gedung, pabrik, atau mesin berat yang tidak bisa diganti secara mendadak. Sementara itu, di jangka panjang, semua input berubah menjadi variabel. Perusahaan punya kebebasan penuh. Misal, bisa pindah lokasi, ganti teknologi, atau merombak total kapasitasnya. Jadi, kuncinya ada pada fleksibilitas. Perbedaan input tadi melahirkan struktur biaya yang berbeda. Silakan perhatikan grafik yang terdapat pada PowerPoint. Ada 3 pemain utama di sini. Yang pertama yaitu MC atau marginal cost, yaitu biaya tambahan untuk membuat satu unit lagi. Yang kedua yaitu ATC, average total cost, yaitu total biaya rata-rata. Yang ketiga yaitu AVC, average variable cost, yaitu biaya variabel rata-rata. Perhatikan bahwa garis MC selalu memotong ATC dan AVC tepat di titik terendahnya. Hubungan matematis ini nanti akan menjadi pedoman kita dalam menentukan level output terbaik. Lalu bagaimana implikasinya di jangka pendek? Aturan emasnya adalah laba maksimal saat MR sama dengan MC. Tapi bagaimana jika harga pasar jatuh dan perusahaan merugi? Apakah langsung tutup? Tunggu dulu. Di jangka pendek, jika harga atau P masih di atas biaya variabel rata-rata atau AVC, perusahaan sebaiknya tetap beroperasi. Kenapa? Hal ini dikarenakan meski rugi, pendapatan itu bisa dipakai menutup biaya variabel dan mencicil biaya tetap. Kita baru benar-benar tutup atau berhenti produksi, atau biasa kita kenal dengan shutdown jika harga sudah jauh di bawah AVC.
Berbeda ceritanya di jangka panjang. Karena tidak ada lagi biaya tetap, peraturannya lebih tegas. Jika perusahaan terus merugi, harga di bawah biaya rata-rata jangka panjang, pilihannya adalah exit atau keluar dari pasar. Sebaliknya, jika ada keuntungan besar atau laba supernormal, perusahaan luar akan tertarik untuk entry atau masuk ke pasar. Disinilah juga berlaku konsep ekonomi of scale, di mana perusahaan mengejar skala produksi besar agar biaya per unitnya turun drastis. Sekarang kita beralih dari sisi output atau barang ke sisi input, yaitu karyawan atau mesin. Ingat konsep derivative demand. Kita butuh karyawan hanya karena ada konsumen yang membeli produk kita. Kapan manajer memutuskan merekrut karyawan baru? Rumusnya sederhana. Selama value of marginal product atau VMP atau nilai tambahnya yang dihasilkan karyawan tersebut lebih besar daripada gaji atau wage yang harus dibayar, maka keputusannya yaitu rekrut. Jika tidak, maka keputusannya yaitu stop. Lalu, bagaimana memilih antara tenaga kerja, labor, atau mesin kapital? Di jangka pendek, pilihan kita terbatas. Kita biasanya hanya bisa menambah tenaga kerja pada mesin yang sudah ada. Hati-hati, di sini berlaku law of diminishing return. Terlalu banyak orang di satu mesin justru menurunkan produktivitas. Namun di jangka panjang kita bisa melakukan substitusi input. Jika upah buruh naik tinggi, perusahaan akan mengganti tenaga kerja dengan mesin otomatisasi agar lebih efisien. Supaya lebih nyata, mari kita lihat contoh studi kasus, yaitu kedai kopi Nusantara. Situasi jangka pendeknya yaitu saat hari hujan dan sepi, kedai kopi tetap buka asalkan perusahaan menjual kopi bisa menutup biaya beli biji kopi dan gaji barista hari itu, meski belum cukup menutup biaya sewa ruko untuk tahunan. Yang kedua itu situasi jangka panjangnya, yaitu namun jika selama 2 tahun berturut-turut penjualan sepi dan tidak bisa menutup biaya total termasuk sewa, maka pemilik memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak ruko. Inilah yang disebut dengan keputusan exit. Sebagai rangkuman dari pembahasan yang telah saya paparkan, saya menyajikan kesimpulannya, yaitu pertama, biaya tetap adalah kendala utama di jangka pendek. Kedua, yaitu keputusan output selalu berpatokan pada equilibrium MR sampai dengan MC. Namun, keputusan tutup pabrik bergantung pada AVC. Yang ketiga, di jangka panjang, fleksibilitas adalah kunci. Perusahaan bisa masuk atau keluar pasar. Keempat, keputusan input didasarkan pada produktivitas marginal setiap faktor produksi. Demikianlah presentasi proyek saya mengenai implikasi biaya terhadap keputusan bisnis. Semoga materi yang saya paparkan ini bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua dalam memahami strategi ekonomi manajerial. Karena video ini adalah bagian dari tugas kuliah saya, dukungan teman-teman semuanya sangat berarti. Silakan teman-teman tekan tombol like, berikan komentar atau pertanyaan di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.